kegiatan pada pagi hari ini ya. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar ya materi Toharoh, mengulang yang materi sebelumnya ya, materi Toharoh. Nah, kali ini saya akan share screen ya materi Toharoh ini. Ya, ini sama seperti yang kemarin sebetulnya ya. Ya, sama. Nah, bab yang pertama di semester yang pertama ini di kelas 7 adalah materinya materi Toharoh. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu video yang akan Pak Guru tayangkan berikut ini ya. Coba diperhatikan. Hasil pembuangan manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air sungai dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai Sekanak ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dan anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya Sungai Buah, Sungai Bendung, Sungai Aur, Sungai Kedukan, Sungai Sekanak, Sungai Ogan, Sungai Keramasan, Sungai Lambai Daro, dan Sungai Seriguna. Kalau air limbah domestik itu kan bisa dari pemukiman, bisa dari usaha kegiatan yang kategorinya air limbah domestik seperti itu. Dan juga mungkin kalau ada juga mungkin dari sampah-sampah juga yang masuk ke daerah anak-anak sungai. Pemerintah Kota Palembang terus bergotong royong dan menyosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha cara mengelola limbah pembuangan kepada badan penerima agar memenuhi baku mutu lingkungan. Himbauan ini menjadi fokus pemerintah Kota Palembang dalam menjaga kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan, Pas TV. Oke. Baik, anak-anak semuanya, videonya sudah terlihat ya. Ya, itu tadi adalah video berita tentang apa. Ya, coba silahkan ditulis di dalam kolom chat kalian. Tulis coba jawabanmu. Berita tentang apa? Ya, kalian tulis di kolom chatting coba. Berita tentang apakah tadi? Silahkan kalian tulis di kolom chat. Yang kedua, siapa yang melakukan pencemaran air? Yang ketiga, di mana lokasi pencemaran air berada? Dan yang keempat, ya, adalah bagaimana sikap kalian terhadap situasi pencemaran air. Ya, ada 4 pertanyaan ya. Ini oke, Rina sudah menjawab. Oke, Rina sudah menjawab. Jawaban dari Mbak Rina adalah berita tentang pencemaran air. Oke, siapa lagi? Silahkan dijawab. Siapa ya yang mau menjawab? Yang berikutnya pertanyaan-pertanyaannya adalah yang pertama berita tentang apa? 2, siapa yang melakukan pencemaran air? 3, di mana lokasi pencemaran air itu berada? Lalu bagaimana sikap kalian terhadap situasi pencemaran air? Oke. Ini ada jawaban dari Mbak Rina ya. Berita tentang pencemaran air. Yang melakukan pencemaran air adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian di mana coba? Ayo, di mana lokasi pencemaran air tersebut? Ayo. Lalu bagaimana sikap kalian
melihat situasi pencemaran air yang kamu lihat dalam berita tadi. Silahkan tulis jawabanmu di kolom chatting. Bagus Rina ya, bagus Mbak Rina di sini menjawab lokasi pencemaran air terjadi di Sungai Musi. Bagus. Oke, Mbak Rina sudah menjawab. Kemudian siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Sembari saya akan melihat sudah ada berapa peserta yang masuk di sini ya. Sudah ada 8 ya, sudah ada 8. Sudah ada 8 anak. Ya, silahkan dijawab. Baru Rina yang menjawab, yang lain mana ini? Baru Mbak Rina ini yang menjawab. Saya kasih waktu 2 menit lagi. Silahkan tulis jawabanmu di dalam kolom chatting ya, diklik chatting atau chat ya. Lalu kalian bisa menulis jawabannya. Di situ ada tulisan untuk mengetik jawaban. Silahkan. Ini Mbak Rina sudah menjawab. Satu pertanyaan lagi, Mbak Rina yang belum menjawab ini. Tambah satu lagi coba dijawab. Bagaimana sikapmu terhadap situasi pencemaran air? Silahkan coba. Kalau kamu lihat ada pencemaran air seperti dalam video tadi, lalu sikapmu harus bagaimana? Apakah dibiarkan saja, apa dilaporkan ke RT, atau kamu justru ikut membersihkan? Nah, itu. Baik, ini masih Mbak Rina menjawab ya. Menyiapkan tempat sampah, memberi denda kepada orang yang membuang sampah dan menegur. Bagus. Empat-empatnya sudah dijawab oleh Mbak Rina. Oke, bagus. Kemudian ini Nadia Kristiana sudah menjawab. Nah, sikapnya tidak membuang sampah di sungai dan tidak membuang limbah di sungai. Bagus. Baru dua siswa yang menjawab, baru Mbak Rina sama Mbak Nadia Kristiana. Oke, ya. Sekali lagi saya ingatkan anak-anak, segala aktivitas kalian, baik itu menjawab lewat chat atau video, semuanya itu terekam ya, terekam dalam Zoom meeting ini. Nanti ada rekamannya. Jadi kalau kalian menjawab dan seterusnya semua nanti akan ada terekam. Natasha Az-Zahra. Oke, Natasha Az-Zahra sudah menjawab. Berita tentang pencemaran air, betul. Kemudian siapa yang mencemarkan air? Orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, betul. Kemudian lokasinya ada di Sungai Musi. Satu lagi Mbak Natasha belum terjawab, sikapmu bagaimana kalau melihat Oke, memberi pertanggungjawaban pada yang membuang sampah di sungai. Bagus. Oke. Ahmad Faiz Ramadan. Berita pencemaran air. Bagus. Iya. Berita pencemaran air. Oke. Terus soal yang kedua, ketiga, dan keempat silahkan dijawab. Ini yang sudah menjawab ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak. Ya, 4 anak dari 8 anak yang masuk di room. Yuk, yang lain mana? Saya kasih waktu 2 menit ya, nanti kita lanjutkan pada slide berikutnya ya. Silahkan, saya ulangi lagi pertanyaannya. Berita yang kamu lihat di video tadi berita tentang apa? Kemudian siapa yang melakukan pencemaran air, di mana lokasinya, dan sikapmu ketika melihat hal tersebut seperti apa? Oke, Wahid Marwanto sudah menjawab. Berita tentang pencemaran air, bagus. Oppo A12, ya ini saya lupa tadi namanya siapa ya. Itu menuliskan jawaban pencemaran air, bagus. Ya, ya bagus. Ini sudah ada beberapa yang menjawab melalui chatting. Ada berapa anak saya lihat ya. Saya lihat coba ada berapa anak. Ada 1 Rina, 2 Nadia, 3 Natasha, 4 Faiz,
5 Wahid, 6 ini Oppo A12 ya. Oke, sudah ada 6. 2 anak belum menjawab ini, 2 anak. Ini yang belum menjawab silahkan. 1 menit lagi di kolom chatting. Apa jawabanmu? Ya. Sudah ada 6 anak yang menjawab. Yang belum menjawab di sini ada siapa ini? Nah. Oke. Selanjutnya, anak-anak, saya akan melanjutkan slide berikutnya ya. Baik. Saya sampaikan di sini bahwa tujuan kita belajar ini kompetensi dasarnya ya. Kemudian ini tujuannya. Nah, di sini peta konsep ya. Peta konsep. Saya akan memperlihatkan peta konsep seperti ini. Silahkan kalian screenshot ya, bisa screenshot ya. Bisa screenshot tidak di HP kamu ya. Saya akan memperlihatkan peta konsep seperti ini. Terlihat ya? Silahkan kalian screenshot di sini peta konsepnya. Ya. Setelah di screenshot, nanti tugasmu adalah membuat peta konsep ini menggunakan kertas ya, kertas asturo ya, kertas asturo, tahu kertas asturo ya, yang agak lebar itu warna-warni ya. Itu nanti terus dibuat tabel peta konsep seperti ini. Buat bingkai ya, buat bingkai yang menarik. Sehingga peta konsep ini ya digunakan untuk belajar. Besok kalau sudah jadi kamu bikin seperti ini, diberi nama dan difoto hasilnya, kirim ya, kirim melalui grup WA kelas ya, grup WA kelas. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi bahwa kalian membuat seperti ini ya, peta konsep seperti ini. Lalu di screenshot, kemudian dijadikan panduan kalian untuk membuat peta konsep di dalam kertas ya, kertas asturo yang lebar itu ya, yang lebar. Kemudian dibuat pakai spidol ya, syukur diberi warna yang bagus, dihias pakai bingkai ya, pinggirnya itu atau garis tepi ya, terus diberi nama. Kemudian hasilnya dipoto, kirimkan ke grup kelas ya. Itu untuk tugas kalian ya, tugas portofolio ya. Saya ulangi, tugas portofolio kalian adalah membuat peta konsep menggunakan kertas manila atau kertas asturo juga boleh. Yang dibuat ini ya, yang dibuat peta konsep yang kalian lihat ada di sini. Alat bersuci, terus ada tanda panahnya itu, pengertian bersuci, air sebagai alat bersuci lain dan seterusnya sampai ke bawah. Dibuat menggunakan kertas manila ya, atau kertas asturo juga boleh, ditulis pakai spidol, diberi nama, nanti kalau sudah jadi bagus, kemudian kirimkan ke grup kelas ya, kirimkan ke grup kelas. Nanti jangan lupa diberi nama ya, lalu nanti akan saya nilai ya berdasarkan hasil peta konsep yang sudah kalian buat di kertas manila tadi. Ini namanya tugas praktek ya, tugas portofolio ya. Baik, cukup ya anak-anak. Sekarang saya ingin menjelaskan ya. Saya ingin menjelaskan tentang ini tadi peta konsepnya sudah. Oke,
Apa itu toharoh? Nah, toharoh itu apa? Toharoh itu menurut bahasa artinya bersih dan suci dari kotoran. Nah, adapun toharoh menurut istilah adalah bersih dan suci dari najis dan hadas. Nah, ini kemarin sudah kita bahas perbedaan antara bersih dan suci ya. Ini perbedaannya. Kalau bersih ya atau bersuci dan membersihkan diri ini perbedaannya dan persamaannya. Misal bersuci itu menyertakan niat. Contohnya wudhu. Wudhu itu harus berniat. Kalau kalian wudhu kok tidak niat, berarti wudhunya tidak sah. Nah, itu contoh bersuci. Ya. Tapi kalau kalian misalnya menyapu lantai, itu nggak usah niat, itu nggak apa-apa. Itu membersihkan. Nah, membersihkan diri ya. Kemudian tujuan membersihkan. Ya, kalau bersuci ya bertujuan untuk membersihkan sesuatu. Ya, sama wudhu itu ya membersihkan sesuatu, membersihkan diri juga membersihkan sesuatu. Lalu cara. Kalau bersuci itu caranya diatur dalam agama Islam. Tapi kalau membersihkan diri yo tidak diatur, tidak masalah, sekehendak kita tidak apa-apa. Lalu bersuci itu sama-sama mengikuti pola hidup sehat. Ini adalah hal-hal yang membedakan antara bersih dan suci, bersuci dan bersihkan diri. Baik. Selanjutnya adalah dalil bersuci ya atau dasarnya bersuci itu apa? Dalil bersuci ya. Kalian bisa mendengarkan ayat Al-Qur'an ini ya. Kalian bisa dengarkan baik-baik surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi dalil bersuci adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Mari kita dengarkan baik-baik, kita simak bacaan ayatnya. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Nah, ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 222 ya, 222. Ini adalah dalil atau dasar perintah bersuci. Innallaha, ini kutipan yang terakhir ini, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawabina menyukai, mencintai, menyenangi at-tawabin orang-orang yang bertaubat wa yuhibbu dan mencintai dan menyukai al-mutatahhirin orang-orang yang bersuci, orang-orang yang membersihkan diri. Ini dalilnya, dasarnya ya. Ya, ini dasarnya kita bersuci. Nah, baik. Ini yang berikutnya adalah air sebagai alat bersuci. Air sebagai alat bersuci. Mari kita dengarkan terlebih dahulu puisi berikut ini. Air jatuh ke bumi. Air jatuh berulang kali. Jarak yang jauh ditempuh, tapi tak mengeluh.
Hewan membutuhkan pemilik. Kala daun berguguran, kupu-kupu pergi ke gunung. Habis aku tampik, kala melihat air, aku termenung. Aku butuh air sebagaimana tanaman yang tumbuh ke atas karena air. Hidup yang melahirkan jiwa karena air, bukan fata morgana. Bumi butuh engkau di sana. Air mengalir hingga menusuk tulang sang murni. Aku mengundang kau datang ke bumi untuk mengindahkan bumi pertiwi. Oke, baik. Anak-anak semuanya, ini tadi adalah puisi air. Ya, puisi tentang air. Coba dituliskan di kolom chat ya. Di kolom chatting coba dituliskan ya, mengapa kita butuh air? Coba dijawab. Mengapa kita butuh air? Tuliskan jawabanmu di kolom chatting. Silahkan, saya akan lihat jawaban kalian di dalam kolom chatting. Ya. Mengapa kalian butuh air? Silahkan ditulis. Saya tunggu waktu 2 menit. Tuliskan di kolom chatting mengapa kalian atau kita semua butuh air. Ya, silahkan. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Silahkan tulis jawabanmu di kolom chatting. Ya. Bagus. Ini SO01J. Ya, tulis namamu ini, Mas. Siapa? S01J. Air untuk sumber kehidupan. Ini Mas apa Mbak ini? Natasha Azahra. Karena kegiatan sehari-hari membutuhkan air. Bagus ya. Ini yang SO01J juga bagus jawabannya, untuk sumber kehidupan. Bagus, nanti akan saya tanyakan ya. Kemudian siapa lagi? Mengapa kita butuh air? Nah, bagus, Faiz Ramadan. Karena air sangat bermanfaat bagi kehidupan tanaman dan manusia. Wahid Marwanto, kita membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Karena tanpa air kita mudah lelah dan haus. Iya betul ya. Seperti kita kalau seharian tidak minum ya, maka kita bisa meninggal karena dehidrasi ya, kekurangan air itu dehidrasi. Oke, baru ada 1, 2, 3, 4. Baru ada 4 anak yang menjawab. Silahkan ditulis di kolom chatting. Pertanyaan saya adalah mengapa kita butuh air? Ya. Rina, ya. Rina Wulandari, karena kita membutuhkan minum. Jika tidak ada air, kita akan mengalami dehidrasi dan kekurangan mineral. Iya, bagus. Rina Wulandari ya. Bagus jawabannya. Yuk, kalian bagus, pinter-pinter semua. Ya, ini cerdas berarti anak-anak kelas 7 ini ya. Ada 5 anak yang menjawab pertanyaan saya yang kedua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masih ada 30 detik lagi untuk menjawab pertanyaan saya yang kedua tadi. Mengapa kita butuh air? Ya, mengapa kita butuh air? Ya, ini baru 5 ya, padahal di sini yang masuk ada 9 partisipan. Ya, masih ada 4 yang belum menjawab. Ya, masih ada 4. Oke, Nadia Kristiana, bagus. Karena jika tidak ada air, kita tidak bisa minum dan akan kehausan. Pinter, ya. Bagus. Ya. Satu lagi, coba siapa ini? Ya. Sudah ada Nadia, sudah ada Rina. Oke, Dani Putra.
Karena air membantu. Membantu atau membantu ini ya? Oh, kurang N-nya. N-nya hilang. Karena air membantu kita untuk menjaga suhu tubuh dan membantu proses pencernaan. Iya, kayak iklan ya, kayak iklan di TV itu ya. Minuman apa itu ya? Menjaga suhu tubuh tetap stabil. Ya, bagus. Pinter ini menurut kesehatan. Jawabannya bagus ini ya. Mas Dani, ya. Baik, anak-anak semuanya yang sudah menjawab, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan sedikit ya. Akan saya lanjutkan sedikit. Nanti kita lanjutkan setelah materi ada beberapa diskusi ya. Ya, ada beberapa diskusi. Pembagian air. Nah, air yang sangat penting tadi, yang sudah kalian jelaskan, mengapa kita butuh air, ternyata air itu dalam pandangan ilmu fikih ada beberapa macam. Ya. Ada air suci mensucikan, air suci namun tidak mensucikan, ada air mutanajis. Jadi ada tiga ya, ada tiga pembagiannya menurut tingkatan-tingkatannya. Apa itu air suci mensucikan? Ya, air suci mensucikan itu airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang dimaksud dengan air suci mensucikan. Kemudian yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Airnya suci, tapi tidak boleh untuk bersuci. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga namanya air mutanajis. Air mutanajis itu air yang tercampur dengan najis. Pasti kalau sudah tercampur najis, otomatis tidak boleh digunakan bersuci. Contohnya bersuci wudhu misalnya. Kalau air suci mensucikan, airnya bersih, airnya suci, dan bisa digunakan untuk wudhu, untuk mensucikan untuk wudhu. Nah, kalau air yang kedua, airnya suci, tapi tidak bisa untuk wudhu. Nah, sedangkan air mutanajis, itu air yang terkena najis pasti tidak boleh digunakan untuk wudhu atau bersuci atau mandi janabat atau sejenisnya. Ya. Nah, yang pertama, air suci dan mensucikan itu nama lainnya adalah air mutlak. Nah, air mutlak itu air yang asli. Nah, contoh, ada 7 macam air yang suci dan mensucikan, atau ada 7 macam air mutlak. Yang pertama adalah air hujan. Jadi kita boleh wudhu pakai air hujan, itu boleh pada saat hujan deres itu ya, itu boleh kita wudhu pakai air hujan atau ditampung. Hujan airnya ditampung di dalam sebuah guci atau ember, itu digunakan untuk wudhu, itu boleh. Contoh di daerah Gunung Kidul, itu kalau hujan itu disalurkan airnya itu ke dalam sebuah bak besar. Nah, nanti kalau pada saat musim kemarau, airnya itu dipakai untuk bersuci. Itu boleh, dalam agama Islam itu boleh. Air laut, boleh nggak kita wudhu pakai air laut? Sangat boleh, karena air laut itu suci dan mensucikan. Meskipun rasanya asin ya. Kemudian air mutlak yang lain, contohnya adalah air sungai. Ya, jadi boleh kita berwudu pakai air sungai. Boleh. Kemudian air sumur. Air sumur yang ada di belakang rumah kalian ya, atau di samping rumah kalian, itu boleh digunakan untuk wudu. Itu lazim, sudah biasa. Kemudian air mata air. Jangan dibalik ya. Air mata air, bukan air mata ya, tapi mata air. Mata air itu kalau orang mengatakan itu adalah sumber air atau belik. Belik itu sumber air. Ya. Kalau di hutan atau di pegunungan itu biasanya ada itu. Tiba-tiba itu di bawah pohon besar biasanya itu muncul ya mata air. Nah, itu boleh untuk wudhu. Kemudian air embun. Air embun itu yang pagi hari itu ya.
pagi hari pas musim kemarau atau seperti sekarang ini biasanya banyak sekali itu pagi hari itu embun. Itu boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian air es atau air salju, ya, itu adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu atau disebut dengan air mutlak. Selanjutnya, yang kedua, jenis air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, contoh, kalian berwudu, lalu airnya ditampung ke ember. Nah, air yang ditampung ke ember itu tidak mensucikan. Walaupun boleh untuk bersih-bersih itu boleh, tapi ini tidak mensucikan. Kemudian, air kelapa. Ini air dari buah-buahan. Itu tidak boleh buat wudu. Ya, air kelapa atau air buah-buahan tidak boleh untuk berwudu. Atau air dari tanam-tanaman, pepohonan. Ya. Kemudian ini ada secangkir kopi. Nah, secangkir minuman kopi. Ini nggak boleh buat wudu meskipun rasanya nikmat ya, tapi tidak boleh digunakan untuk wudu. Nah, yang ketiga, kategori air yang suci, ya, maaf yang kedua tadi ya sudah ya, air yang mutanajis. Nih tadi contohnya air yang terkena bangkai. Bangkai itu kan najis. Nah, bangkai kambing, bangkai tikus, bangkai ayam. Kalau itu bangkainya ya, bangkai ayam atau bangkai tikus ya, tiba-tiba ditemukan di dalam bak mandi, maka air di dalam bak mandi kamu nggak boleh untuk wudu, harus dibuang, dikuras dulu, baru diganti air yang baru. Kenapa? Karena di dalam bak mandi itu ada bangkai tikusnya, maka bangkai tikusnya dibuang, airnya juga dibuang, dikuras dulu, baru untuk wudu boleh, harus dibersihkan. Air yang terkena darah, nah, air yang terkena darah itu juga nggak boleh buat wudu karena air itu sudah tercampur dengan najis. Kemudian air yang terkena minuman keras atau khamr ya, itu juga tidak boleh digunakan untuk wudu karena minuman keras termasuk najis. Nah, itu. Nah, cukup itu dulu, besok kita lanjutkan materi bersuci selain air ya. Sampai di sini dulu. Ya, saya close ya, saya close dulu. Anak-anak semuanya, pada sesi selanjutnya Pak Guru ingin menyampaikan ada yang namanya kuis. Ya. Ada yang namanya kuis. Oke. Saya akan mencoba men-share. Ada 5 pertanyaan. Ya. Ada 5 pertanyaan untuk kuis. Nah, ini. Ya. Nanti ya, kalian setelah sesi ini selesai, kita akan bermain menjawab 5 pertanyaan. Nah, caranya kamu buka di browsernya, ya, di browser kalian. Tahu browser ya? Browser itu di HP-mu itu biasa kalau kamu mencari apa di internet. Nah, kamu tinggal kuis ini ditulis join myquiz.com. Nah, kalau enggak saya copy di dalam chat ya. Dalam kolom chatting saya copy coba ya, chatting ya, saya akan tuliskan di sini join, nah, join myquiz.com, lalu saya masukkan, kalian masukkan nanti kodenya 627067, ini kode ya, kode untuk masuk ke kuis ya. Nanti kalau sudah kita akan mulai ya. Nah, kalian silahkan yang HP-nya mau mulai
kuis juga boleh ya. Ya, nanti masuk ke kuis ini ya. Nah, sementara itu dulu yang perlu saya sampaikan ya. Setelah ini saya tutup lalu kemudian kita main kuis ya. Ada ketik di dalam internet HP kamu joinmyquiz.com lalu kodenya 6270067. Tolong ini dicatat dulu di buku tulis ini nih. Ya. Ya. Dicatat dulu ini joinmyquiz.com. Nah. Ya. joinmyquiz.com. Nanti kalau sudah kamu nanti disuruh mengetik nama, lalu tulis namamu di sini, ya. Begitu. Kalau sudah mulai game. Nanti kalau sudah, ya ini belum ada pemain yang masuk ini. Nanti kalau sudah ada yang masuk, nanti menjawab soal. Saya contohkan misalnya, ya ini nanti kalau sudah seperti tinggal klik mulai game, gitu, ya. Baik, ini cara kalian belajar kuis. Jadi, materi pada pagi hari ini saya sampaikan lagi, materi tentang toharoh ya. Kemudian tugasmu buat sebuah peta konsep menggunakan kertas Asturo atau kertas Manila. Ya, peta konsepnya tadi sudah saya tayangkan ya. Sudah dituliskan sama kalian, sudah di screenshot tadi yang ini tadi. Nah, ini dia. Ini peta konsepnya ditulis ya, peta konsepnya ditulis di apa namanya? Ya, saya akan lihat ini. Oh, ini baru masuk ini. Ya, admit all. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan tugasmu ya, buat peta konsep dari ini ya, alat bersuci. Ini di screenshot ya. Ini di screenshot kemudian nanti dijadikan panduan pada saat kalian membuat peta konsep menggunakan kertas Asturo ya, menggunakan kertas Asturo. Nah, begitu saja yang perlu saya sampaikan. Setelah ini kita diskusi terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ya, dengan izin terlebih dahulu di dalam kolom chatting. Tulis saya mau bertanya, nanti akan kita mulai untuk tanya jawab ya. Saya stop sharing dulu ya. Baik, anak-anak silakan yang mau bertanya boleh bertanya. Ya, boleh bertanya. Tanya tentang materi, tanya tentang tugas. Silakan kalian bertanya dengan cara menulis di kolom chatting. Nanti bisa kita buka mic-nya ya. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditulis di kolom chatting boleh atau langsung open mic. Ya. Sembari menunggu pertanyaan, coba saya ingin melanjutkan sedikit ya terkait dengan tugas kalian. Ya, untuk pembiasaan ya. Coba dari kelas 7 ini coba angkat tangannya yang tadi pagi sholat subuh. Yang tadi pagi sholat subuh coba angkat tangannya. Siapa aja? Yuk. Silpi sholat subuh. Terus siapa lagi yang sholat subuh? Rina sholat subuh. Oppo A12 itu juga sholat subuh. Nah, siapa lagi yang sholat subuh? Mana ini? Nah, Nadia sholat subuh enggak tadi? Nadia sholat subuh enggak? Open mic. Buka mic-nya. Kalau mau bicara buka mic-nya. Sholat subuh enggak tadi Nadia? Belum, Pak. Oh, belum. Dani sholat subuh enggak tadi Dani? Belum juga.
Dani sudah balik belum? Sudah pernah mimpi indah belum? Belum, ya. Terus tadi Natasha tadi sholat ya? Sholat subuh belum nak tadi? Enggak, besok yang rajin ya. Rina sholat subuh enggak Rina? Sholat subuh enggak Rina? Oke. Dodi Hermawan, sholat subuh enggak tadi Dodi? Buka mic-nya dibuka. Diklik yang warnanya merah itu. Sholat enggak? Enggak, Pak. Oh enggak. Oh. Faiz, sholat enggak tadi Faiz? Sholat. Oke, bagus. Wahid, sholat subuh enggak Wahid? Enggak, Pak. Gimana Wahid, sholat subuh enggak tadi? Enggak, Pak. Oh enggak. Ini S01J. Ini siapa ya ini ya? Ini S01J. Sholat subuh enggak? Enggak, Pak. Enggak. Aduh, masih banyak yang belum sholat subuh ya. Nah, sebelum ini saya lanjutkan, tolong kalian semuanya, yuk kita rajin-rajin sholat ya. Supaya apa? Supaya Allah membukakan pintu hati kita. Ya, supaya hati kita itu mudah menerima hidayah dari Allah. Kalau kita tidak sholat subuh, nanti Allah nggak sayang sama kita. Nah, kalau Allah nggak sayang sama kita, nanti kita pun minta atau berdoa itu tidak dikabulkan. Jadi kalau kamu mau minta atau doa supaya dikabulkan, kamu harus rajin sholat. Nah, Allah sayang sama kamu, kalau kamu juga sayang sama Allah. Ya, maka yuk kita rajin-rajin sholat supaya kita nanti disayang sama Allah. Kamu bisa menjadi anak-anak yang senantiasa disayang oleh Allah. Bagus. Ini ada pertanyaan dari Dodi Hermawan. Tugasnya apa, Pak? Oke, saya ulangi. Dodi Hermawan bertanya tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat peta konsep ya, membuat peta konsep tentang ini tadi. Apa yang dibuat peta konsepnya? Ini tinggal nyontoh apa yang sudah saya share tadi. Nah, buat peta konsep dari ini. Nah, ya, di dalam layar kalian ada toh? Nah, ini kalian contoh seperti ini, buat peta konsepnya. Sama seperti ini tapi di kertas manila. Ya, di kertas manila atau kertas asturo juga boleh. Lalu ditulis pakai spidol, diwarnai, di kotak-kotak seperti itu, dikasih tanda panah seperti itu, diberi nama. Lalu dibuat garis tepi, dikasih pitnyet atau hiasan-hiasan juga boleh. Ya, di pojoknya dikasih gambar apa, bunga atau gambar apa ya, silahkan, atau gambar kartun apa yang baik, boleh. Tapi peta konsepnya harus dibuat sama seperti ini ya, yang rapi dan diberi nama. Lalu difoto, kirimkan foto hasil karyamu yang sudah difoto itu ke grup kelas 7. Begitu ya, ini tugasnya. Bagaimana Dodi, apakah sudah paham tugasnya? Paham, Pak. Oke, baik. Ada yang mau bertanya yang lain? Masih ada waktu 4 menit lagi sebelum jam 8 nanti kita tutup. Ya. Ada? Sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham semua, ya, kita nanti setelah ini saya tutup, kalian masuk ya, masuk ke joinmyquiz.com. Itu yang di kolom chatting itu ya, sudah saya tulis. Joinmyquiz.com. Nah,
join myquiz.com. Oh, ini ada pertanyaan dari Silvi. Kalau pakai kertas A4 boleh enggak, Pak? Terlalu kecil, Mbak Silvi. Kalau kertas A4 itu terlalu kecil. Ya, pakainya yang kertas Asturo yang biasanya kalau dibeli di toko alat tulis itu ya, itu kan ada lembaran yang agak besar itu yang warnanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning ya. Kamu pilih warna cerah ya. Pilihlah warna yang cerah. Boleh yang warna orange, boleh warna hijau muda ya atau kuning ya. Itu. Biasanya itu ada di toko alat tulis itu kertas Asturo ya. Itu lebarnya itu sekitar berapa ya? Itu agak besar itu ya. Begitu. Saya ulangi ya, setelah ini kalian masuk ke dalam joinmyquiz.com ya. Ketikkan angka 6270067 itu untuk kode join. Ada 5 pertanyaan yang akan kalian jawab di dalam kuis ya. Setelah ini masuk kuis, ketik joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Nah, .com. Nanti kalian akan diarahkan untuk masuk tulis namamu, kemudian tulis kodenya. Nah, nanti kita akan jawab seperti itu. Ini namanya kuis secara online ya. Belajar kuis secara online dengan Quizizz ya. Begitu saja, apabila sudah tidak ada pertanyaan dari anak-anak semua, kita closing. Sebelum closing, tolong semua kamera dihidupkan. Ya, semua kamera dihidupkan. Ya, semua kamera dihidupkan. Ini Oppo A12 belum dihidupkan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita akan foto selfie bersama-sama ya. Baik, bukan foto selfie, foto selfie ya. Yuk, caranya kita acungkan jempolnya begini ya. Kita akan foto ya bersama-sama. Ya, jempol begini ya. Oppo A12 mana jempolmu? Jempolmu bukan emoticon, jempol kamu. Nah, begitu. Oke, saya akan ambil gambarnya ya. Ya, coba. Siap. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Saya akan kirim ke chat. Coba ke chat kalian. Masuk nggak di sini? Oh, enggak masuk. Ya, sebentar. Ya, oke, cukup. Ya. Cukup sudah. Ya, baik. Itu saja dulu. Silahkan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi